Friends, radio teman musikmu sepanjang hari. Halo my friends, kembali lagi bareng Babang Ariel di sini tentunya. Pada kali ini Babang Ariel akan mencoba membahas sesuatu yang sering mungkin dipertanyakan oleh kaula muda. Bahkan tidak hanya kaula muda ya, semuanya juga mungkin berhak untuk menanyakan hal yang sama. Gimana sih cara move on yang baik dan benar? Nah, sesuai judulnya ya, yang sudah kamu lihat my friends. Kali ini Babang Ariel akan mencoba membahas tentang cinta, yaitu bagaimana caranya melupakan. Bukan melupakan sebenarnya ya, karena arti dari move on itu sendiri ialah pindah hidup. Nah, untuk mengetahui selengkapnya, kita dengarkan jingle yang satu ini dulu ya. I love you, Friends Radio. Oke, back to topic ya my friends. Sesuai yang sudah kamu lihat, gimana sih cara move on yang baik dan benar. Kali ini Babang Ariel akan coba berbagi tentang pertanyaan tersebut ya. Namun bukan berarti Babang Ariel di sini cukup berpengalaman, namun Babang Ariel akan berbagi sesuai yang pernah Babang Ariel alami aja. Seperti yang kita ketahui bersama, move on itu adalah perkara yang gampang-gampang sulit ya. Gampang ya enggak juga, sulit pun ya enggak juga gitu, kecuali kita emang benar-benar niat. Mungkin sulitnya ketika kamu enggak ada niat. Nah, itu problemnya sih di situ sih sebenarnya. Jadi mungkin perkara move on ini adalah perkara yang enggak akan bisa dihilangkan ya. Maksudnya itu pasti bakal ada pertanyaan ini dalam setiap benak semua orang yang ingin pindah hidup tentunya. Baik itu pindah hidup dalam masalah ataupun dalam artian sedang bermasalah, ataupun pindah hidup untuk mendapatkan tempat yang lebih baik. Contohnya pindah rumah. Nah, itu kan bukan berarti kita ada masalah kan, kita pindah rumah. Nah, kita pindah rumah itu karena ingin rumah yang baru mungkin, atau ingin rumah yang maksudnya itu rumah sendiri mungkin kan. Nah, mungkin selama ini kita masih sewa, masih ngontrak ya, atau masih tinggal di apartemen, namun apartemennya punya orang, dan kali aja pengen punya apartemen sendiri dan pindah dan move on gitu ya. Nah, namun yang akan Babang Ariel bahas kali ini adalah move on dalam percintaan, pindah hidup dalam percintaan. Nah, seringkali kaula muda ini bertanya, gimana sih cara move on yang baik dan benar? Gimana sih cara melupakan yang baik dan benar? Sebenarnya bukan melupakan ya, arti dari move on itu sendiri ialah pindah hidup. Nah, jadi banyak yang sering salah kaprah di sana. Banyak yang mengartikan move on itu adalah melupakan. So, bukan ya my friends ya. Jadi move on itu yang sebenarnya ialah pindah hidup. Nah, coba aja, kalau nggak percaya nanti buka Google ya. Nah, translate arti kata move on itu apa? Ialah pindah hidup. Berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya gitu. Oke, back to topic. Cara yang Babang Ariel alami dulu ya ini ya, karena Babang Ariel tidak akan berbagi kecuali bukan Babang Ariel ngalamin sendiri gitu. Karena kalau dari orang lain tentu kita harus tanya pendapat orang itu dulu ya. Jadi Babang Ariel nggak akan bisa ngejelasin di sini, karena di sini Babang Ariel hanya sendiri. Jadi Babang Ariel akan coba jelasin sesuai yang Babang Ariel alami aja. Jadi cara yang pertama itu yang Babang Ariel lakukan ialah membuang semua akses tentang dia. Nah, semua akses nih baik itu berupa kontak, sosial media, ataupun benda-benda gitu ya. Intinya yang membuat kita bisa mengakses dia kembali, membuat komunikasi dengan dia kembali. Nah, gimana caranya nih kita ingin pindah move on ataupun mungkin melupakan, yang sering dibilang oleh teman-teman semuanya melupakan ya. Nah, sedangkan kita tuh masih punya akses ke sana gitu. Nah, itu tuh akan sulit dong gitu. Nah, jadi sesuai yang Babang Ariel alami dulu, ketika Babang Ariel ingin benar-benar pindah, benar-benar move on, ingin pindah hidup dari orang yang satu ke orang yang lainnya, itu Babang Ariel membuang aksesnya dulu gitu. Kecuali kita pindah hidupnya itu bukan yang bermasalah tadi ya, contohnya kayak pindah rumah. Nah, itu kita nggak perlu membuang akses apa-apa, kita nggak perlu membuang benda-benda yang lama gitu kan, kayak piring-piring mungkin dibuang, nanti di rumah yang baru beli piring baru kan, nggak gitu juga gitu ya my friends ya. Jadi yang pertama itu buanglah semua akses tentang dia, itu yang pertama. Dengerin musik, dengerinnya Friends Radio.
Oke, berikutnya yaitu membuang semua kenangan. Nah, tadi Babang Aril sempat singgung ya di pertama tadi, dibuang semua akses itu ada Babang Aril singgung benda. Nah, seringkali kenangan-kenangan ini kan dalam berbentuk benda, yaitu entah kado ataupun hadiah-hadiah yang pernah diberikan. Jadi hanya ada banyak hal lah yang berbentuk kenangan ini ya, bisa tempat-tempat ataupun foto-foto. Nah, kalau tempat gimana cara ngebuangnya, Bang? Nah, kalau tempat itu kamu nggak perlu buang, kamu cukup jangan, maksudnya tuh jangan mengunjungi tempat itu lagi. Nah, misalnya nih dulu kamu sama doi sama mantan kamu tuh sering mengunjungi KPA misalnya. Nah, kalau bisa jangan ke KPA lagi ininya. Pergi nongkrongnya di kafe B mungkin gitu ya, atau di kafe mana gitu. Ya, jadi itu ya buat my friend semuanya. Jadi yang kedua itu yang Babang Aril lakukan itu ialah membuang kenangan, semua kenangan. Nah, kalau kenangannya misalnya mahal, Bang, gimana tuh? Nah, ribetnya di sini sih. Kamu boleh menyimpan benda itu, boleh menyimpan pemberian itu, asalkan dengan catatan kamu bisa mengabaikan perasaan kamu dan melangkah maju untuk move on, untuk pindah hidup dari orang yang satu ke orang yang lainnya. Nah, mungkin dikasih iPhone nih, Bang, iPhone 14 gitu atau iPhone 17 gitu ya. Kan nggak mungkin, Bang, dibuang, itu sayang. Kalau beli juga berapa harganya gitu kan. Cukuplah buat lamaran gitu kan. Nah, jadi mungkin itu nggak perlu kamu buang ya, dan nggak nyampe segitunya juga. Nah, kembali lagi ke diri kamu ya. Kamu bisa tidak mengabaikan perasaan kamu ketika memegang ataupun menggunakan benda tersebut. Nah, jadi ya intinya itu yang pernah Babang Aril lakukan tuh, yang pertama itu tadi membuang akses, yang kedua itu membuang semua kenangan-kenangan yang telah diberikan, baik itu foto ataupun benda-benda ataupun tempat-tempat yang pernah dikunjungi. Nah, kalau tempat-tempat yang pernah dikunjungi, kamu bisa meninggalkan tempat tersebut ataupun tidak mengunjungi tempat itu lagi. I love you, Friends Radio. Oke, next tips ya my friends. Tadi di awal kita sudah membahas cara pindah hidup yang baik dan benar menurut Babang Aril ya, menurut yang Babang Aril alami, yaitu pertama membuang semua akses ataupun kontak ataupun hal-hal yang bisa membuat kamu berkomunikasi dengan dia, baik itu sosial media ataupun hal-hal yang bisa mengingatkan kamu kembali tentang dia. Intinya semua akses yang membuat kamu terhubung dengan dia. Kemudian yang kedua itu membuang semua kenangan, baik itu berbentuk foto ataupun benda-benda yang telah diberikan ataupun kenangan yang berbentuk tempat. Nah, itu mungkin nggak perlu kamu buang, kamu bisa menghindari tempat itu aja untuk tidak mengunjungi tempat itu lagi, dan membuang semua kenangan ya. Kalau misalnya mahal, kamu nggak perlu buang juga, cukup disimpan aja dan kamu gunain aja. Yang harus kamu lakukan hanyalah mengabaikan perasaan kamu aja untuk tetap melangkah maju dan pindah hidup ke orang yang lebih baik. Kemudian berikutnya itu ialah next steps lagi ya, next tips. Nah, gimana sih bahasanya? Intinya seperti itulah. Yaitu ketika kamu udah melakukan dua hal tadi ya, 2 poin tadi, hal yang selanjutnya kamu lakukan ialah niat dan berdoa. Nah, dua hal itu tidak akan berefek apa-apa, tidak akan ngaruh apa-apa kalau kamu tidak ada niat dan doa. Nah, niat aja tidak cukup kalau tidak diiringi dengan doa. Dan doa juga tidak bisa bekerja tanpa niat. Nah, jadi kedua hal ini korelasinya sangat kuat, sangat terikat, sangat berpengaruh. Salah satunya nggak bisa dihilangkan antara niat dan doa itu. Nah, jadi ketika kamu sudah melakukan dua step di atas tadi ya, yang sudah Babang Aril katakan tadi, yang berikutnya itu adalah mungkin ini step yang terakhir ya, yang Babang Aril lakukan tuh hanya 3 step dulu waktu itu. Nah, jadi step yang terakhir ini ialah membuang lagi sih? Apa yang dibuang, Bang? Membuang dia. Nah, itu ya, membuang dia yang dulu ada gitu. Ya, jadi jangan lupa niat dan berdoa.
ketika kamu sudah melakukan semua hal namun kamu sebenarnya belum niat buat move on, belum niat buat pindah hidup ke orang yang lebih baik lagi, itu percuma aja gitu, nggak akan ngaruh apa-apa. Atau mungkin kamu masih bilang nih, nggak ada yang seperti dia. Nah, seringkali kata-kata ini, kalimat ini menghambat seseorang untuk pindah hidup, untuk move on, untuk menemukan yang lebih baik. Karena ketika kita pindah hidup itu nggak mungkin kan tempatnya itu sama. Contohnya kamu pindah rumah, belum tentu kan tempatnya itu sama, bentuknya itu sama, dan nggak akan sama juga. Walaupun sama bentuknya, tempatnya pun beda gitu, nggak di tempat yang sama. Kalau di tempat yang sama kan itu bukan pindah namanya, hanya bergeser. Nah itu kan bedanya di situ. Nah jadi ketika kita ingin pindah hidup ataupun move on, itu kita harus menghilangkan kalimat itu, ataupun jangan lagi mendengarkan kata-kata itu, aku nggak ada lagi yang seperti dia, aku mencari seperti dia. Nah itu hal yang sangat menghambat. Ketika kamu menanamkan itu dalam mindset kamu, fix kamu gagal move on, percaya deh. Nah jadi itulah dia my friends, 3 step ya ataupun 3 tips move on ala Babang Real. Jika kamu ada saran dan kritik, ataupun ada hal-hal yang tidak sesuai, ataupun ada yang perlu ditambahkan, silakan sampaikan di kolom komentar. Oke, see you di tips